Enggak, ini lembaga filantropi ya. serius ini pupuk, sekian banyak pupuk itu bisa digantikan dengan satu nutrisi ini. Nutrisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismail Fatih. Naam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Apa kegiatan sekarang? Alhamdulillah, berkat karunia Allah yang sangat besar, banyak kegiatannya insyaallah. Oh, banyak ya. Cuma Cuannya banyak loh ya? Enggak, saking banyaknya apa yang harus dilakukan tuh bingung. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya kegiatan, masya Allah. Allah berikan amanah yang luar biasa ya. Dari beberapa bisnis, kedua amanah dakwah, ketiga amanah keluarga juga. Oh, itu kan penting. Bukan hanya bisnis, bukan hanya keluarga, bukan hanya dakwah, tapi keluarga juga sangat penting, sangat utama. Oh. Bisnis jalan lancar. Alhamdulillah. Berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Omset berapa sekarang? Rahasia ya? Itu rahasia. Biar scan aja. Kalau Mahat masih jalan ya, Mahat? Alhamdulillah Mahat jalan, dan kita akan mungkin insya Allah akan buka beberapa Mahat lagi. Kami kan membuka Mahat gratis waktu itu ya. Serius gratis? Gratis. Full gratis. Di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Nah, di Bekasi. Setingkat lulusan SD atau usia SMP, setingkat lulusan SMA, lulusan SMP atau setingkat SMA. Wah, keren tuh. Itu full 100% gratis. Betul. Duitnya dari mana? Ada. Gitu ya. Dari atas. Bukan dari bisnis sendiri, bukan. Termasuk. Insya Allah semua rezeki min Allah. Cuma melalui wasilah seorang dermawan gitu. Dan ya dari donatur juga. Anda juga dengar nih ada satu proyek yang luar biasa kemarin sempat antum Iya. Posting di Facebook. Sempat posting di ya. Facebook kan. Itu luar biasa sebenarnya. Apalagi sempat dengar juga pas ada event itu kan. Iya. Nanti juga dengar tuh. Ini sebenarnya konsepnya luar biasa. Jadi beliau ini punya satu project yang mengangkat petani ya, gitu kan. Dan ini memang sebenarnya kalau Anda lihat kedaulatan pangan itu udah kritis banget ya. Udah darurat kayaknya. Banget. Sudah darurat gitu. Iya. Dulu kan kita kan pernah sempat swasembada pangan di zaman Pak Soeharto. Sekarang justru malah merosot. Gitu ya. Dan konsep yang kemarin ente sampaikan itu sebenarnya luar biasa. Apalagi ditambah apa tuh namanya? Ada nutrisi. Nutrisi tertentu. Jadi, yang masih dirahasiakan. Dirahasiakan itu kenapa? Karena takut diambil. Jadi formulanya apa gimana? Produknya dirahasiakan, tapi penemunya yang dirahasiakan. Karena memang ketika kita bicara sebuah, ini kan pengganti pupuk ya. Walaupun ini bukan pupuk, tapi nutrisi. Nah, ketika kita bicara pupuk, maka akan banyak sekali orang yang tanda kutip terusik. Nah, ini masalah bisnis besar. Yeah. Bisnis besar yang ada kartel yang memang mendesain ini supaya si petani itu ketergantungan gitu kan sama mereka dan produknya tergantungan pupuk kan. Nah, ketika kita muncul dengan produk ini betul-betul memangkas memangkas semua menghilangkan bahkan menghilangkan produk-produk mereka. Karena kan pupuk itu ada berbagai macam merek dan lain-lain dan tahapan-tahapan ya. Nah, peruntukannya juga beda-beda kan. Nah, produk kami itu yang hanya berbentuk cairan gitu ya. Berbentuk cairan putih, bahkan seperti air minum biasa, itu bisa menggantikan pupuk-pupuk yang tadi itu, pupuk kimia ya, bisa menggantikan itu semua
dengan hanya disemprot tumbuh padi tumbuh. Gitu. Tumbuhnya pun itu organik. Dia sistemnya gini. Jadi disemprot ke tanah yang tadinya pH atau mengandung zat asam tinggi, gitu kan? pH-nya 4, zat asamnya tinggi, itu dalam waktu ya ekstrim, ada yang bahkan 7 menit bisa berubah menjadi pH 7. Serius? 7 menit, betul, 7 sampai 10 menit. Itu ekstrimnya. Ya. Tapi untuk ada spare lah ya. Karena takutnya kita kalau bilang 7 menit, 10 menit ternyata tidak terbukti gitu kan. Tapi walaupun terbukti ya di beberapa lokasi kita sudah coba, memang terbukti merubah itu, merubah kondisi tanah yang tadinya pH 4 ketika disemprotkan zat cairan itu dalam waktu 10 menit berubah jadi pH 7. Nah, di satu lahan lain kadang 30 menit. Di satu lahan lain lagi kadang 1 jam. Nah, ketika kita tanyakan ke para pakar, lulusan IPB, kita tanya, bagaimana merubah tanah yang tadinya pH 4 berubah menjadi 7, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Kata pakar ini, mereka bilang ini bisa memakan waktu 2 tahun. Itu cuman 30 menit. Itu 30 menit. Ada mungkin paling maksimal 1 jam. Gitu. Ada pernah kejadian 10 menit. Itu ada berbagai macam hasil ya. Ini bukan hoax ya. Kena ITE nih. Kita buktikan. Dan itu dan bahkan tapi udah diuji coba. Sudah diuji coba bahkan dari 2008. 2008. Kenapa pemerintah nggak tahu? Nah, itu dia. Oh, perlu problem kan nih? Itu tanda tanya kan. Kenapa gitu pemerintah nggak tahu? Nah, ini produk ini itu sudah berjalan sejak 2008, tapi gerakannya senyap. Jadi kita menyasar kepada komunitas, menyasar kepada mungkin petani-petani ya, kelompok-kelompok petani dan lain-lain gitu. Nah, jadi tidak terdengar. Kalau dulu kan banyak tuh ya, ada nutrisi hayati dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, diolah jerami dari ikan lele dicampur jadi nutrisi, kan? Nah, tapi dia modelnya itu seperti berbeda dengan yang kita. Kalau kita itu lebih ke asimilasi. Oh, jadi diuapkan, prosesnya diuapkan, kita proses. Ini nih ya, nutrisi hayati ini itu zat-zatnya, bahan-bahannya itu mengandung 800 jenis tanaman. Nah, dari 800 jenis tanaman itu 400-nya bunga-bungaan. Prosesnya. Dan itu ada di Indonesia semua? Di Indonesia semua, enggak kita import. Karena kalau import agak susah ya. Dan bisa jadi langka gitu. Nah, prosesnya itu kita uapkan, diasimilisasi, kita uapkan jadi air. Nah, air itu gitu, air itu yang jadi nutrisi. Dan itu kan proses asimilasi kan paling dapatnya titik gitu kan. Nah, itu dicampur lagi. Dicampur lagi dengan air RO dan lain sebagainya. Sehingga kita kemas menjadi 1 jerigen ukuran 1 liter. Nah, 1 jerigen untuk 1 liter. 1 liter itu nanti kalau untuk diaplikasikan di padi gitu, di tanah-tanah lahan-lahan padi itu dicampur dengan 80 liter air. Jadi dari 1 liter itu dicampur lagi. Pertama dari hasil asimilasi tadi mungkin berapa mili gitu kan, berapa mililiter segala macam. Kita campur lagi kita kemas menjadi 1 jerigen dicampur dengan air RO. Perbandingan berapa agak lupa ya. Nah, kalau mau diaplikasikan di padi itu dicampur 80 liter air. Nah, dari 1 jerigen itu dicampur dengan 80 liter air baru disemprotkan ke padi.
Itu prosesnya itu ya. Pertama 1 bulan pertama kita semprot, kedua semprot lagi, dengan bulan ketiga semprot lagi, bulan ketiga udah panen. Dah. Hasil panen itu Insya Allah ketika kita bandingkan dengan tumbuhan-tumbuhan padi yang hasil dari pupuk-pupuk kimia tadi dengan yang kita itu di saat ya yang lain kena hama gitu, kena hama segala macam, mereka biasanya tuh yang kena hama itu gagal panen atau panennya tuh cuma dapat 1 ton di 1 hektar lahan ya, 1 ton atau 2 ton. Nah, kalau kami itu biasanya dapat 5 ton malah nambah jadi 6 ton. Nah, kalau yang biasa nih nggak ada hama, dari 5 sampai 6 ton itu bisa menghasilkan 12 ton dalam 1 hektar. Dan itu kita udah kerjasama dengan beberapa lembaga filantropi ya. Serius ini pupuk sekian banyak pupuk itu bisa digantikan dengan satu nutrisi ini. Termasuk yang untuk kan kita perlu itu namanya pestisida ya, yang untuk hama ya. Iya. Jadi kalau ada hama disemprot pestisida. Iya. Jadi tahapannya banyak kalau pakai kimia itu. Pertama pupuk. Iya betul. Dan lain-lain ya. Kalau ini nggak usah. Ini nggak usah. Langsung pakai itu aja. Langsung pakai itu, gitu kan. Dan dia kan zat berat airnya tuh lebih berat daripada air biasa. Kalau pupuk yang biasa kimia itu mengambang di area, mengambang di air. Kalau dia nyerap tenggelam. Nah, kelebihannya itu nanti ketika ada hujan, ada banjir apa segala macam. Kalau pupuk biasa itu kan kebawa. Iya. Jadi nggak bisa lagi ininya ya, menutrisi tanah. Fungsinya atau khasiatnya tuh tidak bisa diresap lagi sama padi. Nah, kalau ini dia tuh langsung tenggelam kan, langsung terendam ke dalam, dia langsung memperbaiki tanah itu. Oh gitu. Jadi ketika ada hujan, ada banjir, antum nggak takut? Tumbuh. Takut apa nih? Ya nggak takut. Insya Allah enggak, karena memang kita sedang urus izinnya. Izinnya luar biasa. Ya. Enggak, ini mau dijual apa gimana? Apa memang sifatnya sosial? Jadi ada 2 konsep. Pertama kita akan jual. Kedua kita akan bantu petani. Kemarin kita sudah presentasi di Basnas ya. Alhamdulillah Basnas merespon dengan baik dan mereka minta kita buat sebuah proposal lengkap dan lain-lain. Kita sekarang sedang nunggu sinergi seperti apa dan lain-lain. Cuma kita sudah siap. Sebenarnya kita harus siap. Insya Allah disupport sama beberapa lembaga. Jadi 34 provinsi itu kita bisa aplikasikan gitu. Nutrisi atau produk kita untuk membantu para petani. Bisa jual, bisa kita donasi. Ada 2 pilihan. Dan ini akan dijalankan dua-duanya. Dijual mungkin kalau Basnas mau backup atau ada investor lain atau donatur lain yang mau backup, kita donasikan ke para petani. Nanti hasilnya kita bisa bantu jual para petani itu hasil dari padinya itu. Atau petani itu bisa jual sendiri. Nah, tapi memang goalnya itu ya kita minta mereka menjadi muzaki ke Basnas. Enggak, ini udah diuji cobakan belum di lahan yang sesungguhnya? Sudah sering. Nutrisi ini udah sering. Dan hasilnya itu yang tadi itu. Makanya kita, yang walaupun kena hama itu dapat 5 sampai 6 ton 1 hektar. Nah, kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena memang sudah terbukti. 2008 ya. 2008. Sebenarnya udah lama sekali. Lama sekali. Nah, memang ini kalau kapasitas, kalau sekelas level pemerintah yang menjalankan, ini sebenarnya udah nggak perlu impor beras ya? Nggak, sebenarnya kita sudah kerjasama dengan Bupati Karawang. Ya, terus gimana? Dengan Bupati Karawang, cuma mentok di perizinan. Izin apa? Izin mungkin. Emang perlu izin yang begitu ya? Iya, pupuk kan. Jadi dia lebih kepada perizinan untuk pupuk dan lain-lain dan sebangsanya, sejenisnya seperti itu. Jadi disitulah mentoknya ketika bupati kan atau Pemda atau
ini kan mesti laporan gitu kan, pakai produk apa nih, nah produknya harus jelas, bener nggak, terbukti nggak gitu kan. Nah memang kemarin tuh kita tetap jalan kerjasama dengan Bupati Karawang, dan kita sudah buktikan udah panen dan lain-lain itu ada dokumentasinya, ada semua gitu, ada semua, dan alhamdulillah ya Bupati itu sangat senang sekali gitu kan dengan hasil yang melimpah seperti itu. Nah, cuma ketika mau buat laporan, nah mentok di situ. Makanya sekarang sedang kita urus izinnya. Sedang diurus izinnya, dan itu luar biasa biaya izinnya tuh. Kalau mau cepet 1 M. Waduh, 1 M. Izin apa itu? 1 M, luar biasa, benar-benar ya. Mungkin harus ngegandeng kartel kali. Kalau ngegandeng kartel mereka sama aja ntar dikartelin lagi kan? Ya. Malah makin kaya mereka ya. Petaninya malah makin menjerit. Oke, luar biasa sebenarnya. Bagus sebenarnya itu. Itu bagus. Keren. Dan itu goalnya itu selain negara kita menjadi negara yang ketahanan pangan ya, kedaulatan pangan, dan selain itu bumi kita menjadi subur. Ketika bumi kita menjadi subur, dengan hasil padinya juga betul-betul organik, bahkan di atas organik. Karena apa? Non residu. Ya, betul. Not detected gitu kan, residunya tidak terdeteksi. Itu akan menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Itu goal intinya. Gitu. Balik lagi kesehatan masyarakat juga kan? Betul. Dalam jangka panjang. Sahih. Iya. Keren. Anda cuma bisa mendoakan, mudah-mudahan ini benar-benar bisa dilirik oleh pihak yang terkait, yang memang tulus, ikhlas, ingin mensejahterakan para petani dan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan lancar tanpa arang melintang. Insyaallah, mohon doanya. Amin. Terima kasih sudah datang di podcast Ukhuwah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.